si Faisal Segaf itu kan dari seorang jurnalis itu kalau nggak keliru ya, dari kalangan Ba'alawi. NU-nya diam, makanya kena tulah oleh NU itu sendiri, begitu. Kualat. Bukan Iya, tulah. kualat. Kayak kualat. Jadi Kiai NU selamatnya masih ada. Selamatnya sama gini loh Kiai, kan kemarin mohon maaf ya kita tidak menghujat ya. Jadi bencana yang ada di Aceh kemarin itu kan kampung Arab, kampung Ba'alawi yang ada di Aceh kemarin kan benar-benar luluh lantak ya, tidak tersisa satu bangunan pun ya. Ini juga membuktikan bahwa kemurkaan Allah itu nyata ya gitu loh. Walaupun ini juga termasuk bencana alam ya. Tapi saya melihat tidak ada satu musibah di mana Allah itu tidak terlibat dalam musibah tersebut, pasti atas kehendaknya. Dan pastilah ada alasannya setiap musibah itu kalau dilihat dari kacamata agama. Kan mungkin begitu ada ayatnya dari ya seperti itu. Monggo dijelaskan ya, monggo. Iya itu Gus Skincare. Mungkin gini Gus Skincare, mungkin apakah mungkin kutubnya itu mengizinkan air lewat di perkampungannya Ba'alawi itu gitu. Kutubnya kan ada Abdullah Al-Haddad itu kan diceritakan itu kan kalau mau memberikan satu musibah terhadap satu wilayah, maka Allah harus meminta izin kepada kutub. Mahwal kutub, al-kutub Abdullah Al-Haddad kan begitu. Begini Mas. Begitu, aslinya begini ya. Monggo. Itu beliau Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu tidak rela kepada keluarga Ba'alawi, dan keluarga Ba'alawi itu harus berterima kasih kepada mukimat-mukimat ini karena telah menolong beliau meluruskan nasabnya. Tidak gampang loh meluruskan nasabnya, walaupun lurusnya masih belum jelas apa lurus ke depan, apa lurus ke belakang, kan begitu. Kalau menurut Ki Ja'far Shadiq itu kan lurusnya ke Maimun Qaddah melalui Ahmad Abu Sala'lah. itu kan ya, menurut kami Ubaid itu ya Ubaid bin Alwi bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham. Itu kalau pakai data mereka dan data Banil Ahdal itu clear sekali bahwa kakek moyang mereka bersaudara sepupuan yang namanya Ubaid ibn Ahmad ibn Isa ibn Ubaid ibn Isa ibn Muhammad ibn Alawi ibn Muhammad bin Himham bin Aun tersebut. Itu kalau pakai data mereka dan data Banil Ahdal. Itu data mereka loh. Ada di Hurarul Baha'uddawi, Al-Masyra'ur Rawi, Syarhul Ainiyah, juga Al-Aqab Minal Ansab At-Tahirah, juga Syamsul Zahirah. Itu datanya begitu mereka. Begitu datanya hijrah bersama ketua RA atau Yai. Kalau saya jadi ketua RA harusnya itu sungkem ke jenengan Kiai Ja'far, bilang terima kasih sudah mencarikan leluhurnya kan gitu. Baik Mas Skincare, tak jawab ya yang tadi pertanyaan jenengan. Yang pertama kalau bicara tentang jasa ya, soal jasa. Pertama kali yang berjasa itu sebenarnya ya Bahar bin Smith. Bahar Smith. Karena sebab polemik nasab itu ya karena itu mulutnya Bahar bin Smith yang selalu menganjing-anjingkan kiai dan membabi-babikan kiai, yang pertama. Dan yang kedua, Bahar bin Smith ini yang paling getol ya, yang paling getol untuk membatalkan nasabnya Wali Songo baik ke atas maupun ke bawah. Nah, di sini akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Al jaza min jinsil amal. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kan itu katanya Al-Qur'an. Karena
Bahar bin Smith ini selalu membatalkan nasabnya Wali Songo, akhirnya balasannya apa? Balasannya setimpal. Ya, nasabnya ternyata dibatalkan dibatalkan oleh para anak cucu Wali Songo. Jadi perbuatan itu pasti konsekuensinya itu kembali kepada dirinya sendiri. Mencaci orang akan dicaci oleh orang lain. Menyakiti orang akan disakiti oleh orang lain. Nah, di sini. Ini yang soal jasa ya. Terus yang kedua tentang ayat. Jadi bukan serta-merta hanya karena Aldo ya. Al-Quran sudah berjanji Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menurunkan Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan menjaga Al-Quran. Bukan cuma Al-Quran kertas itu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sumber-sumber yang keluar dari Al-Quran, baik syariat maupun sunnah yang melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan undang-undang syariat yang sudah dipetik oleh para ulama, wabil khusus ulama mazhab yang 4 atau mazhab yang lain, ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijaga. Sedangkan kaum Ba'alawi ini datang untuk merubah itu dan memelintir itu. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya tegaskan. Kenapa? Karena setiap natijah-natijah buah-buah dari Al-Quran itu yang sudah disusun oleh para imam madhab sebagai aturan-aturan syariat, itu semua dirubah sedikit demi sedikit oleh Ba'alawi. Di antaranya yang sudah viral itu ya nyemek-nyemek payudara di jalan. Itu syariat dan imam madhab yang 4 itu sepakat kalau perbuatan tidak senonoh itu adalah perbuatan yang haram. Oleh Ba'alawi dirubah. Wal hikmatu fi dzalika annahu yukhriju syahwataz zina. Perbuatan tidak senonoh, perbuatan haram ini dijadikan anjuran oleh Ba'alawi sehingga mereka berani menyatakan wal hikmah. Kalau hikmah ini kan biasanya dari perbuatan soleh dan dari perbuatan baik. Ini perbuatan maksiat kok dibilang hikmah. Nah, ini satu. Terus yang kedua, pernyataan Fakih Muqaddam yang menentang sorihal ayat, jelasnya ayat. Kalau bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sekutu dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya. Allah Maha Satu dan Allah sendiri di dalam mengatur itu dan di dalam menciptakan itu. Walam yakun lahu syarikun fil mulki walam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Di sini ditentang lagi oleh si Fakih Muqaddam bahwa si Fakih Muqaddam itu adalah mitra Allah dalam kerajaannya karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyerahkan kerajaannya itu, kekuasaannya itu kepada si Fakih Muqaddam untuk mengatur alam semesta ini dan semua ciptaan Allah. Bahkan urusan mati dan hidup itu diklaim Fakih Muqaddam lah yang mengatur. Di sini. Terus yang ketiga, Fakih Muqaddam yang menentang sorihal ayat, menentang jelasnya ayat dalam Al-Quran dengan mengaku Allah. Ini lebih soreh, ini lebih jelas daripada klaimnya Fir'aun yang hanya berkata ana rabbukumul a'la. Kalau Fakih Muqaddam langsung Allah, ana Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala dulu ketika mencela umat Nabi Isa alaihissalam dengan istifham, bertanya kepada Nabi Isa, a'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu menyampaikan kepada manusia kalau kamu dan ibumu itu adalah dua Tuhan selain Allah? Nah, ini Allah sudah tahu kalau Nabi Isa itu tidak berkata seperti itu. Tapi ini menyindir umatnya yang sudah durhaka karena kebodohannya itu sehingga mengeklaim bahwa Nabi Isa dan ibunya itu adalah dua Tuhan, sosok Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menentang ini. Tapi ya aneh bin ajaibnya ya. Kenapa muhibbin itu kok malah bukan cuma diam, mendukung terhadap kesesatan itu.
Nah, ini yang menjadi kekhawatiran saya di dalam penelitian hurufat itu. Kalau sekarang di era sekarang ini ya dengan banyaknya para ulama itu, mereka terang-terangan melakukan klaim sesat itu, apalagi nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, dan itu diiyakan dan dibenarkan dan didukung oleh para kiai-kiai yang menjadi jongos dan kuricaci mereka. Terus bagaimana nanti nasibnya umat? Bagaimana nanti nasibnya akidahnya umat ini? Ini yang menjadi apa ya, prioritas saya di dalam berjuang untuk menyuarakan kebenaran itu, agar umat ini bisa mudah-mudahan tersadarkan bahwa klaim-klaim sesat mereka itu sangat berbahaya sekali. Begitu, Mas Kingkir. Masya Allah, terima kasih Yai pencerahannya. Ini room mencerdaskan ya teman-teman ya. Yang di bawah ini room yang benar-benar banyak ilmu yang bisa kita dapat dari roomnya Kiai Jafar, ada Kiai Golib dan ada Kiai yang lain. Ini sangat mencerdaskan karena apa? Banyak masyarakat kita yang memang yang tidak bermain TikTok itu tidak mengenal tentang nasab-nasab ini ya. Kemarin saya ada di pertemuan forum pengusaha muslim ya, kebetulan ada di tempat saya ya, tanggal 24 kemarin. Di situ saya menyampaikan tentang buku karangan Kiai Jafar Kiai Golif ya, yang kebetulan masih ada di sini sedikit. Itu tak tunjukkan, mereka kaget juga ya, dan mereka berterima kasih ya. Terus saya kasih untuk jadi bahan bacaan karena mereka kan punya pegawai-pegawai ya, karena di situ mungkin lebih bermanfaat ya untuk bisa beliau-beliau itu sampaikan juga kepada jamaahnya, sampaikan kepada pegawainya ya, masyarakat di sekitarnya. Ternyata memang tidak semua orang tahu apa itu Habib, apa itu nasabnya yang mengaku-ngaku ke nasabnya ke Rasulullah, itu memang tidak semua ya. Jadi ketika saya kemarin cerita itu ada yang apa itu gitu loh, ada yang baru dengar gitu ya, monggo. Iya, jadi juga saya masih dalam penelitian ya. Saya sekarang belum karena saya tidak akan pernah berbicara tanpa dalil. Masih dalam penelitian saya tentang pasukan-pasukan Dajjal ini yang sudah diterangkan di dalam kitab-kitab itu. Pasukan-pasukan Dajjal ini yang seperti apa? Ya kalau menurut logika saya, pasukan Dajjal itu yang menyeret umat terhadap kesesatan. Apakah iya? Kan gini, apakah iya kelompok-kelompok ini ya yang menghalalkan penyesatan massal, yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan ini bagian dari pasukan Dajjal? Karena itu saya masih dalam penelitian saya ini. Begitu. Monggo ya Galib. Ya. Monggo. Ya. Kalau kata si tembus pandang, beliau Al-Habib Muhdar, jenengan yang Dajjal. kita mukimat katanya ya. Kalau membahas memang banyak ya. Kalau kita katakan Habib Bahar itu berjasa, memang betul itu, karena tanpa gugatan dari beliau itu tidak mungkin ini bisa terbuka sepadang seperti ini. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitabnya Muhammad bin Zain Asmed juga begitu. Itu kan banyak yang berlebihan menceritakan yang namanya Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu diceritakan sampai saking saking mengunggulkannya, bahkan sampai disetarakan dengan Allah. Itu bukan hanya disetarakan dengan baginda Nabi Muhammad SAW.
kadang-kadang oleh beliau itu disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah ini merupakan sebuah kemusyrikan yang khafi, yang samar bagi orang yang tidak tahu. Kalau kita baca ya, biasanya ghayatul qasdi wal murad itu yang banyak sekali tentang khurafat-khurafat. Seperti mengatakan nahnu mulukus samawati wal ar. Saya ini adalah pemilik, kan begitu, kami. Berarti kalau kami itu kan Ba'alawi semua. Itu mulukus samawati wal ar. Pemilik langit dan bumi. Itu memang mereka katakan seperti itu. Contohnya ya al-wariqat itu. Mereka mengambil dari al-wariqat di mana yang namanya Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan mulki mulkuka tasarraf fihi kaifa syi'ta itu. Sehingga melalui cerita seperti itu semakin ke bawah semakin berani mengatakan nahnu mulukus samawati wal ardh. Padahal dalam Al-Quran itu telah jelas kul may yamlikus samawati wal ardh qulillah. Ya milik Allah. Bukan Fatih Kalau Muqaddam bicara- atau Abdullah Haddad ya? Bukan Abdullah Iya, Haddad. iya. Bukan. Itu kan kadang-kadang ya, kadang-kadang memang bukan dari Abdullah bin Alawi al-Haddadnya sendiri kadang. Kadang memang pendusta daripada As-Semit ini mengatakan begitu. Karena ingin menjunjung nama tinggi gurunya sekaligus golongannya sampai melampaui batas. Makanya banyak kerusakan agama itu sebab hulu fiddin. Kenapa orang-orang Nasrani ini bisa menjadi dalin? Ya karena hulu. La taghlu fi dinikum, kata Allah. Jangan berlebihan di dalam agamamu. Mereka itu berlebihan di dalam sufinya, berlebihan padahal silsilah sufinya itu mungqati, mudallis, mu'dal dan semacamnya. Itu anggap paling sufi, paling tasawuf, paling toriko terbaik, padahal mungqati. Bukannya ya, Yai. Nggih, menanggapi pernyataan Kiai Galib biar lebih jelas kepada umat. Nggih, kalau katanya Kiai Galib yang pasukan Dajjal itu menurut mereka, apalagi yang mempunyai kacamata ajaib itu yang tembus pandang itu Motor Al-Hamid ya. Jadi kita inilah yang Dajjal. Kenapa? Karena alasannya kita ini katanya menyerang duriyah Nabi atau cucu Nabi. Jadi kita ini dianggap Dajjal. Jadi oleh karena itu masing-masing dari kelompok itu ya pasti membenarkan dirinya sendiri. Kullu hisbin bima ladaihim farihun, ya. Tapi umat harus cerdas dalam umat-umat ini ya, teman-teman ini, saudara-saudara ini harus cerdas menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang meruntuhkan agama dan siapa yang menjaga agama dari pernyataan-pernyataan dan dalil-dalilnya, bahkan perilakunya. Kami ini berjuang menyampaikan kebenaran karena ada pemelintiran-pemelintiran yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi dan para leluhurnya dengan pernyataan-pernyataan yang berlebihan yang disampaikan kayak tadi itu. Bahkan saya dianggap durhaka terhadap guru saya, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Karena mereka itu hanya berdalil dan beralasan kalau Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki itu mendukung Ba'alawi atau ada minimal ada hubungan baik dengan Ba'alawi. Padahal kalau kita baca literatur keilmuan yang sudah dituangkan oleh
Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab-kitabnya, di akhir hayatnya itu beliau menulis kitab yang berjudul Al-Ghulu Fiddin, berlebihan di dalam agama. Sekarang yang berlebihan di dalam agama, apakah kami kelompok-kelompok Kiai Nusantara ini ataukah para habib dan para leluhurnya itu? Oleh karena itu silahkan dinilai dengan pernyataan-pernyataan atau dalil-dalil atau narasi-narasi baik yang keluar dari kami ataupun yang keluar dari lisan mulut-mulut kaum Ba'alawi itu. Di sini cara penilaiannya. Jadi hendaknya dinilai secara ilmiah. Kami ini hanya berjuang dan bergerak, bernarasi, berdakwah dan berfatwa untuk mencerdaskan umat agar terselamatkan dari gerakan-gerakan dakwah harokah-harokah yang berlebihan di dalam beragama. Karena ini adalah manhaj atau cara atau jalan fatwa dan dakwah guru-guru kami yang kami pertahankan dan yang kami perjuangkan, karena itu merupakan dari warisan-warisan dakwah dan fatwa dan juga gerakan daripada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu kami terus bergerak dan berjuang walaupun dicaci, dihina, bahkan dimunafik-munafikan. Kami terus berjuang karena dulu perpecahan yang terjadi di kalangan sahabat di era kepemimpinan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala sebab utamanya itu ialah karena ada gerakan pemelintiran agama yang awalnya itu dianggap sepele oleh para sahabat. Buktinya ya, Abdullah bin Hudzaifah ketika mendeteksi ada gerakan pemelintiran itu di Kufah dan Basrah, Abdullah bin Hudzaifah itu langsung menghadap kepada Sayyidina Utsman dan melaporkan harokah-harokah tersebut itu, dan Abdullah bin Hudzaifah itu mengusulkan kepada Sayyidina Utsman agar Sayyidina Utsman menumpasnya sebelum meluas dan membesar. Dengan kata-kata beliau yang saya selalu ingat di benak saya ini, alaika bihim ya Amirul Mukminin. Jadi alaika, harus atas jenengan wahai Amirul Mukminin untuk menumpas mereka sebelum menjadi besar. Pertama, pemelintiran itu terhadap Al-Quran. Mereka itu sebenarnya melihat peluang untuk memelintir Al-Quran itu karena sebelum disatukan Al-Quran itu terbentuk seperti mushaf-mushaf. Mushaf Sayyidina Ali, terus mushaf sahabat ini. Jadi bentuk mushaf-mushaf. Akhirnya ini sangat besar peluangnya itu untuk dipelintir. Begitu. Nah, kemudian Abdullah bin Hudzaifah ini secara terus-menerus mengusulkan itu kepada Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala 3 tahun Sayyidina Utsman berpikir dan beristikharah untuk menangani pemelintiran Al-Quran itu. Hingga 3 tahun berlalu, akhirnya Sayyidina Utsman memanggil para sahabat, para petinggi-petinggi sahabat untuk menyampaikan solusi di dalam mengatasi gerakan pemelintiran Al-Quran itu, sehingga akhirnya disepakati kalau Al-Quran yang berbentuk mushaf-mushaf itu di tangan-tangan para sahabat disatukan demi menyelamatkan Al-Quran. Dan ini yang dimaksud dengan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Baik, terus yang kedua, setelah itu para gerakan pemelintir Al-Quran itu, pemalsu Al-Quran itu akhirnya geram, marah. Akhirnya mereka itu dendam kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu taala karena dianggap menggagalkan usaha mereka di dalam memelintir Al-Quran. Sayyidina Utsman harus ditumbangkan. Begitu.
Akhirnya diutuslah tokoh orientalis setengah setan ini ya, setengah iblis ini, Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba itu datang dari Yaman, dari negeri Saba. Kenapa kok dipanggil Saba bin Saba? Ya, nggak disebutkan ayahnya, agar Abdullah bin Saba itu bisa menyusup dan Abdullah bin Saba itu tidak terdeteksi dari kabilah mana, dari anaknya siapa, siapapun saudaranya, biar tidak terdeteksi. Maka bapaknya disamarkan dan dinisbatkan kepada negaranya, negara Saba, begitu. Menghadaplah Abdullah bin Saba itu ke Madinah Al-Munawwarah dan berikrar Islam, membacakan syahadat kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Akhirnya Abdullah bin Saba itu bergerilya di Madinah Munawwarah, mengkaji kelemahan Islam di situ, mengkaji kelemahan para sahabat, sehingga ada 7 sahabat yang sudah terkontaminasi oleh Abdullah bin Saba, di antaranya Abi Dzarrin Al-Ghifari dan Ammar bin Yasir. Memang tipe-tipe karakter polos ini yang mudah dipengaruhi, ya. Abi Dzarrin Al-Ghifari ini alim tapi polos. Ammar bin Yasir ya nggak sealim Abi Dzarrin, tapi memang polos. Nah, sekarang kalau kita membaca kiai-kiai yang terkontaminasi oleh dakwah Ba'alawi itu, pasti mereka itu mempunyai karakter yang polos dan lugu. Karena orang polos dan lugu itu selalu iya. Tidak ada rasa untuk mengkritik, apalagi meneliti. Nah, begitu. Betul, Kiai. Iya. Akhirnya Abdullah bin Saba itu leluasa bergerak di Madinah Munawwarah setelah gerakannya itu sudah meluas di Madinah Al-Munawwarah. Abdullah bin Saba itu pergi ke Kufah, ke Basrah, kemudian ke Syam. Tapi ke Syam karena pemimpinnya itu cerdas, ya, berakal, ya, itu Sayyidina Muawiyah, ditolak di sana Abdullah bin Saba itu. Benci Abdullah bin Saba ini kepada Sayyidina Muawiyah. Karena oleh orang-orangnya Sayyidina Muawiyah, Abdullah bin Saba ini diusir dari Syam. Akhirnya Abdullah bin Saba itu ke Mesir. Nah, di Mesir ini bergerak luas Abdullah bin Saba, sehingga Abdullah bin Saba itu sukses mengumpulkan 6.000 orang untuk berunjuk rasa kepada Sayyidina Utsman. Nah, karena Sayyidina Utsman berbagai tuduhan, nepotisme, korupsi, terus tidak adil, dan pembagian tidak merata hingga ke akar rumput. Itu. Padahal Abdullah bin Saba ini kan dendam karena Sayyidina Utsman sudah berhasil menggagalkan gerakan mereka di dalam memelintir Al-Quran. Nah, setelah sukses ini akhirnya ini ada apa ya, 6.000 ini ada qaulil masyhur, ada yang bilang 4.000, ada yang bilang 3.000, ada yang bilang 2.000. Alhasil itu masalah khilafiyah yang berunjuk rasa kepada Sayyidina Utsman itu. Akhirnya unjuk rasa terjadi dan Sayyidina Utsman menghadap mereka dan menanyakan tuntutan mereka. Kemudian Sayyidina Utsman mengabulkan semua tuntutan mereka itu. Nah, akhirnya ya pengunjuk rasa karena tuntutannya itu ya dikabulkan oleh Sayyidina Utsman, pulang. Nah, yang ke Mesir pulang ke Mesir, terus yang ke Basrah pulang ke Basrah, yang ke Kufah pulang ke Kufah, karena tuntutannya sama Sayyidina Utsman itu dikabulkan semua. Nah, akhirnya Abdullah bin Saba, wah ini gagal katanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba akhirnya mengutus orang untuk apa ya, untuk menipu mereka yang sudah kembali ke kotanya masing-masing, mengutus orang membawa surat dari Sayyidina Utsman yang isi suratnya itu kepada gubernur, setiap gubernur setempat, untuk menghukum dan mempenjarakan mereka. Akhirnya ya ada apa ya, ada orang utusan ini kan pakai kuda melewati mereka sehingga ditangkap oleh mereka, para pengunjuk rasa itu. Ditanyakan, ya pura-pura tidak ngaku, akhirnya dipaksa. Ya, akhirnya surat itu dibaca, berarti mereka itu marah. Oh, berarti Sayyidina Utsman ini berkhianat di dalam mengabulkan tuntutan-tuntutan kami ini buktinya ada surat kepada gubernur-gubernur setempat untuk menghukum kita, bahkan membunuh katanya. Nah, akhirnya yang marah balik lagi mereka itu semua. Yang 6.000 itu yang dari Mesir balik lagi, yang dari Basrah balik lagi, dan yang dari Kufah balik lagi. Sehingga amarah itu memuncak, dan di dalam mereka, kelompok mereka itu
ada juga orang-orangnya Abdullah bin Sabah untuk mengompori mereka itu agar panas. Begitu. Kembali lagi dan mengepung Sayyidina Utsman selama 6 hari. Tidak dikepung dari sumurnya, padahal sumur itu sumur pribadi, karena modal dari uangnya sendiri, bukan dari pemerintah. Sayyidina Utsman itu dikepung sepupunya Sayyidina Utsman, yaitu Sayyidatuna Ummu Habibah, yang merupakan saudara kandungnya Sayyidina Muawiyah, yang dinikahi oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu setiap mau ngirim makanan itu dihadang oleh mereka. Jadi Sayyidina Utsman dibiarkan lapar, begitu. Pernah itu lewat pintu belakang ya. Akhirnya ketahuan mereka dan makanan itu dilempar ke tanah. Saking kejamnya para pengunjuk rasa itu di dalam membunuh Sayyidina Utsman. Dan pada hari ke-6 Sayyidina Utsman dibunuh. Sayyidina Ali waktu itu bukan tidak menghalang kepada pengunjuk rasa itu karena tapi karena jumlahnya yang lebih besar daripada jumlahnya orang-orang yang di Madinah, karena sebagian besar para sahabat itu waktu itu ikut Siti Aisyah berhaji ke Mekah, ya, sehingga di Madinah itu hanya beberapa sahabat dan hanya putra-putra sahabat yang masih muda-muda. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu sebenarnya dan anak-anak sahabat yang lain sudah menjaga rumahnya Sayyidina Utsman, tapi sama Sayyidina Utsman disuruh pulang karena Sayyidina Utsman sudah tahu waktu dulu ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan kalau Sayyidina Utsman itu akan meninggal dalam keadaan syahid. Jadi itu Sayyidina Utsman sudah mendeteksi itu, sudah tahu itu. Jadi saya sudah akan meninggal ini. Silahkan kalian pulang semua. Begitu. Jadi ini seorang presiden yang tanpa pengawalan yang ketat kemudian dibunuh oleh para pengunjuk rasa itu, orang-orangnya Abdullah bin Sabah. Dan setelah Sayyidina Utsman terbunuh, mereka itu langsung membaiat Sayyidina Ali sebagai presiden untuk melindungi diri mereka dari hukum, dari jeratan hukum, seperti itu. Akhirnya Sayyidina Ali tersandra dengan baiat mereka dan Sayyidina Ali otomatis menjadi Amirul Mukminin setelah Sayyidina Utsman tanpa adanya musyawarah dari parlemen, begitu. Akhirnya terjadilah perang-perang berikutnya karena proses pengangkatan yang seperti itu. Begitu. Ini apa? Untuk memudahkan Abdullah bin Sabah di dalam mengadu domba antara Sayyidina Ali dan para sahabat yang lain. Jadi ini sudah taktik ya. Abdullah bin Sabah dan kawan-kawannya ini menguasai medan dan menguasai gerakan-gerakan politik yang ada. Begitu. Jelas Ki. Silahkan diteruskan Aki Galib. Ya, Mirip kayak para Dijawab itu kabib-kabib lagi. ya Kiai katanya. Dengan disik katanya. ini begini ya, dari cerita sejarah ini bisa diambil kesimpulan yang pertama bahwa sejarah kebudayaan demonstrasi yang banyak dicontohkan dan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Habib Rizik Shihab itu sudah mengikuti jejak langkahnya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari sejarah ini kita harus waspada tentang kemurnian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ini merupakan sebuah tongkat dan tiang yang paling kokoh di negeri Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi pegangan organisasi besar Nahdlatul Ulama agar supaya tidak tertipu oleh khurafat-khurafat
yang semuanya menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang kedua. Karena begini, mereka di dalam Bughiyah Al-Mustarsyidin jelas itu telah menggariskan, mengkultuskan mereka itu adalah maksum. Amalu salafina wa sadatinal ashrab al-ba'alawi hujjatun wa kafa bihim liman iktada bihim. Sedangkan Bughiyah Al-Mustarsyidin ini sedemikian dijadikan rujukan oleh Nahdiyin sebagai putusan sebuah hukum. Ternyata di sana ada anjuran mereka itu harus diikuti. Wa kafa bihim liman iktada bihim. Berarti khurafat-khurafat yang terjadi, yang ditulis oleh mereka baik di Uqudul Almas, juga di Al-Wariqat dan kitab-kitab yang lain, seperti Mermas Susu, itu sesungguhnya beliau itu telah memberikan dalil bahwa wala taqrabuz zina itu ya meremas-meras susu itu wala taqrabuz zina namanya. Jadi Quran, pemelintiran kepada Al-Quran dari sejarah yang beliau jelaskan itu memang ada erat sekali hubungannya. Walaupun tidak separah Abdullah bin Saba, mungkin arahnya ke Syiah multi Isna Asyariyah. Kalau Isna Asyariyah itu kan yang maksum itu imam yang 12. Ini kok maksum semua? Al-Ba'alawi ini maksum semua. Ini lebih parah daripada Syiah Isna Asyariyah. Begitu maksudnya. Itu kesimpulannya saudaraku. Ya, lebih dipertegas lagi apa yang disampaikan beliau. Memang videonya si Habib Unyil yang beredar itu yang di Mekah itu ya. Jadi permainan adu domba itu. Permainan adu domba antara kelompok tradisionalis dengan kelompok satunya tradisionalis dan fundamentalis ya. Jangan sampai bersatu kelompok fundamentalis dengan kelompok tradisionalis. Nah, di sini. Jadi ini sama persis dengan triknya Abdullah bin Saba. Yang dianggap fundamentalis oleh Abdullah bin Saba dulu kelompoknya Sayyidina Muawiyah. Yang dianggap tradisionalis ialah kelompoknya Sayyidina Ali. Sahabat-sahabat yang menjunjung tinggi thariqah sufiyah. Sedangkan Sayyidina Muawiyah tidak, dianggap fundamentalis begitu. Jadi antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali ini tidak boleh bersatu memang. Dan kelompoknya Sayyidina Thalhah dan Sayyidina Zubair ini tidak boleh bersatu. Kalau ini bersatu bahaya. Karena ini kelompok gerakan yang kuat dan besar ini kalau bersatu di dalam kaum muslimin bahaya. Mereka yang akan mati. Di sini ya, silahkan dinilai sendiri oleh teman-teman dan para pemirsa yang bergabung di sini. Ini yang pertama. Terus yang kedua, sebutlah kelompok mereka dengan penyebutan yang tidak baik. Gelar-gelarnya jangan disebut, kelebihannya jangan disebut. Tapi kalau bicara tentang kelompok kita, katanya kelompok mereka maksudnya, sebutlah dengan sebutan yang luar biasa. Ini sebagai doktrin juga di sini. Ini juga disampaikan oleh Imam Unyilnya itu dalam video itu. Coba kalau ada videonya didengarkan. Ini sama persis dengan teori dan konsep gerakan Abdullah bin Saba. Jadi ketika menyebut Sayyidina Utsman, jangan disebut keistimewaan Sayyidina Utsman. Yang katanya baginda Nabi, para malaikat itu malu kepada Sayyidina Utsman. Terus diantaranya yang diperintir oleh kelompok mereka, Sayyidina Utsman itu dituduh tidak hadir dalam Bai'atul Ridwan. Padahal para sahabat dan para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah ketidakhadiran Sayyidina Utsman itu karena diutus oleh baginda Nabi ke Mekah untuk menghadap kepada orang kafir Quraisy Mekah ketika baginda dan rombongannya itu dihadang di amal Hudaybiyah itu. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang ketidakhadiran Sayyidina Utsman itu adalah merupakan keistimewaan
bagi Sayyidina Utsman, karena di Bai'atul Ridwan itu Sayyidina Utsman berbaiat dengan apa? Dengan tangan baginda, tangan suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayatu an Utsman. Ini menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah keistimewaan bagi Sayyidina Utsman, tapi bagi mereka ini adalah keburukan karena dipelintir dari keistimewaan itu dirubah menjadi keburukan oleh mereka. Begitu teman-teman. Jadi ini sama seperti konsepnya ya. Konsepnya si Imam Unyil itu di dalam mengadu domba umat rakyat Nusantara ini dengan pemimpinnya. Begitu, nggih. Betul, Gay. Jadi ini saya sampaikan agar umat ini bisa memilah. Hati-hati kalau ada gerakan yang seperti itu. Gerakan ini sudah menghancurkan kaum muslimin di era sahabat. Kalau kita tidak melawan gerakan yang seperti ini, ya kita akan hancur dan negara ini akan terbelah berkeping-keping. Nggih Mas Suara Alam. Jengkel laras-laras kayak. Kediam ini saya ada kediam ini kok diem terus ini kediam. Siapa Kayak Kiki? Kiki. Kayak Kiki, kediam, kayak Kiki. Kiki kediam Kiki. Saya ke. Saya kediam. Alhamdulillah, jangkolang karito. Iki. Nya Biswa Mator, mungkin skincare masih di atas nggak ini? Kiki Bawa, diundang. Sudah turun. Waduh, Diundang lagi. ada rekaman. Nora Opul diundang lagi skincare. Skincare coba Skincare di katanya. naikin lagi. Naik skincare. Izin turun tadi skincare itu. Bukan Ya, naikkan lagi aja nggak apa-apa. itu ya biasanya ya. Itu di apa namanya dulu kalau seingat saya ya di roomnya New Skincare dulu. Itu ada salah satu rekaman yang langsung dari akun Abdullah Al-Haddad namanya. Tapi suaranya LBY itu. Masih saya ingat itu. Rekamannya masih ada di roomnya New Skincare dulu waktu live itu. Ketika masih hangat-hangatnya apa Kiai membahas apa itu ya sebelum tesis Maimun Al-Qoddah di Jogja itu. Hurufat. Nah, dan itu langsung dari LBY itu. Pekalongan. Beliau langsung ada bu betek mun laburu kaotek tak ningotek. Pakai bahasa Madura langsung ke saya. Oh. Dan itu langsung dari LBY. Rekamannya ada di roomnya di akunnya New Skincare dulu. Nanti diminta ya. Kalau nggak salah ya. Iya. Ya nanti bisa diminta itu. Nggih. Ada beberapa pernyataannya juga itu dari dua kalau waktu itu yang mendampingi beliau naik ke roomnya New Skincare. Satunya dari Cirebon, satunya dari Sulawesi, Habib semua. Itu waktu diskusi lah bukan debat. Dan tentang masalah nasab ini, polemik ini, beliau langsung menyatakan begini. Dan itu karena orang Maduranya hanya saya waktu itu di room itu, ya pasti ke saya yang tujuannya. Betek mun laburu kaotek tak ning otek. Ruwahu Lutfi bin Yahya. Kola. Terus gimana ini cara menyikapinya ke depan begitu Kiai? Karena apa? Rata-rata para muhibbin ini pernyataannya begini masih sekarang. Bahas nasab orang lain, nasabnya sendiri ndak jelas. Ini yang menjadi penyesatan berpikir ini sebetulnya masih. Dengan mengatakan di room-room itu membahas nasab orang lain.
sedangkan nasabnya sendiri nggak jelas katanya. Yang saya garis bawahi itu nasab orang lain ini siapa, kan begitu Kiai. Oke. Monggo Kiai. Siap. Begini, kami ini tidak pernah mengaku cucu Nabi. Ya. Kalau mengaku cucu Wali Songo yang manuskripnya jelas ya, apa boleh buat ya, kan sudah manuskripnya ada. Dan kami ini juga kemarin sudah berkumpul di Pondok Pesantren Gunung Sari dan insya Allah pertemuan kedua nanti di Surabaya untuk menyatukan anak cucu para kiai yang ada ketersambungan nasabnya itu kepada Wali Songo yang sudah berdasarkan manuskrip dan juga memverifikasi dan meneliti manuskrip-manuskrip yang ada dengan memilih yang lebih tua dan lebih soheh dan yang memilih yang lebih kuat dan juga kami tidak menutup data-data pendukung dari manuskrip-manuskrip lain. Jadi begitu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dzurriyyah Wali Songo yang sudah menyebar luas baik ke Madura dan ke luar Jawa. Begitu Kiai Diam. Mudah-mudahan ini terus bergerak dan menyempurnakan di dalam memverifikasi setiap manuskrip. Kenapa? Karena manuskrip yang ada di Naat itu memang belum diverifikasi. Cuma memang ada di Naat semua dan itu memang harus diverifikasi biar lebih jelas dan lebih detail dan juga lebih kuat nanti kalau memang menyatakan anak cucu Wali Songo begitu. Ini yang pertama. Terus yang kedua tentang betak selak nacap yotak teknik otaknya mana dengan ilmiah ya insya Allah dengan ilmiah kami akan terus berjuang, tidak akan pernah menyerah untuk menyampaikan ilmu-ilmu kepada umat agar mungkin ya dengan ilmu-ilmu itu akan membuka pintu-pintu hidayah, akan setidaknya akan membuka pintu-pintu penelitian atau mau belajar begitu, setidaknya seperti itu. Selanjutnya ma'alaina illal balagh. Kami hanya menyampaikan. Ya diikutinya tidak apa-apa, ya tidak diikuti juga enggak apa-apa. Yang penting tugas kami hanya menyampaikan. Seperti itu. Tentang hidayah innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Kami serahkan semua kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, begitu Mak Kiai Diam. Oh, engki motor selangkong. Terima kasih Kiai Ja'far. Itu fenomena yang Tapi alhamdulillah Mak Kiai Diam. polemik ini. Ya, alhamdulillah Terus untuk Madura. yang terakhir saya lupa. Oh, nggih, monggo. Yang ada polemik di dalam polemik nasab ini ada fenomena begini lagi di kalangan pemahaman lah. Sering dibenturkan dengan ulama terdahulu dan sering dibenturkan dengan yang masih ada surganya sekarang, masih hidup lah intinya. Dibentur-benturkan antar kealiman gitu. Padahal kealiman itu kan jelas ada faksi-faksinya lah istilahnya Kiai. Seperti tokoh-tokoh kekiaian seseorang, kealiman seseorang ini dibenturkan. Kiai ini enggak begini kok, kiai itu enggak begitu kok. Terutama kepada kiai-kiai dan para alim yang sudah mendahului kita semua. Ini menjadi senjata bagi mereka. Itu Kiai. Gimana ini cara menyikapinya Kiai? Begini ya. Memang ini sudah kami rencanakan ya tentang sanad keilmuan dan kajian kitab dan juga kedudukan seorang ulama atau yang dikenal di Indonesia ini dengan kiai. Ini akan kami bahas nanti di konten kami berikutnya. Tapi sekilas akan kami sampaikan. Begini, tentang sanad keilmuan. Sanad keilmuan ini memang selalu dibuat sandra oleh para kibin dan para jongus-jongusnya Habib itu
Kalau Kiai Hasyim Asy'ari sanadnya masih tersambung kepada salah satu Habib misalnya. Terus juga Syekh Nawawi Al-Bantani juga tersambung kepada salah satu Habib. Bagaimana ini nanti kalau sanad ini bersambung kepada mereka, sedangkan mereka dibatalkan? Nah, berarti batal juga dong Kiai Hasyim Asy'ari sanadnya. Nah, ini sudah kami kumpulkan rincian-rinciannya dan dalil-dalilnya. Di antaranya ya kami sebutkan tentang sanad keilmuan. Di Sahih Muslim itu banyak hadis-hadis yang terindikasi tasyayyu Syiah. Di antaranya hadis As-Tsaqalain, terus Ula Ta'ifatain. Itu sudah saya kumpulkan itu data-datanya. Nanti akan saya sampaikan melalui konten. Apakah karena Imam Muslim itu meriwayatkan dari seorang Syiah yang dikenal di Kufah sebagai imam masjid Syiah, dan kalau nggak salah namanya Adi bin Sabit ya. Dan Imam Ahmad bin Hambal menganggap hadis-hadisnya Adi bin Sabit ini sebagai hadis-hadis mungkar. Apakah keilmuan Imam Muslim itu dianggap gugur atau jatuh? Tidak. Itu kalau mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Satu. Terus yang kedua, apakah kitabnya Imam Muslim itu tidak boleh dibaca karena di situ ada hadis-hadis yang terindikasi sebagai hadis-hadis yang tasyayyu, seperti hadis Ahlul Kisah yang sekarang populer di Timur Tengah disebut hadis Battaniyah. Battaniyah itu apa? Selimut. Iya, bahasa sekarangnya selimut. Bahasa populer Arabnya Battaniyah. Apakah itu meruntuhkan kredibilitas Imam Muslim? Tidak. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah memandang tidak seperti itu. Tapi alhamdulillah ternyata dengan muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Muslim dan juga penelitian para ulama, baik ulama-ulama dulu maupun ulama-ulama sekarang, menyimpulkan kalau teori penulisan penulisan hadis bagi Imam Muslim itu teorinya, konsepnya, hadis yang paling kuat, yang paling sahih itu ditaruh di awal bab, dan hadis yang derajatnya lebih rendah ditaruh di setelahnya, kemudian di setelahnya, dan hadis-hadis yang mungkar, hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang asyad, yang menyelisihi hadis-hadisnya yang sikoh, yang kuat, yang sahih, itu ditaruh di paling belakang. Ini penelitian daripada ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama sekarang menyimpulkan seperti itu. Kenapa Imam Muslim ini menyertakan hadis-hadis syad, hadis-hadis dhaif, hadis-hadis mungkar sesuai dengan rawinya, agar umat ini tahu kalau yang paling belakang ini adalah hadis-hadis yang dhaif, dan yang paling belakang ini bahkan hadis-hadis yang mungkar, yang sebagian ulama-ulama hadis menganggapnya mungkar seperti itu. Kalau orang yang tidak meneliti, orang yang tidak mentalaah, orang yang tidak mengkaji setiap hadis yang ada di dalam kitab Sahih Muslim, ialah hadis semuanya sahih. Begitu. Oke, diam. Ini masih dalam penelitian saya nanti ya. Bentar lagi insya Allah kan kami ulas semuanya. Nah, misalnya sekarang, berarti Imam Muslim itu berguru kepada Adi bin Sabit yang diindikasikan Syiah, atau ulama-ulama sezamannya menganggap Syiah yang berlebihan. Apakah Imam Muslim itu Syiah? Tidak. Kalau kita memandang, kalau Ahlussunnah memandang tidak seperti itu. Tapi ini bagian dari sanadnya Imam Muslim, yang sanad itu bukan sandraan atas seseorang. Beda kalau sekarang, kalau sudah berguru kepada Habib misalnya, ini kamu berguru kepada Habib, sanad kamu kepada Habib, jadi kamu tidak boleh mengkritik Habib. Bukan seperti itu kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Syiah iya. Karena di Syiah tokoh-tokoh kiai atau dzurriyyah Nabi itu dianggap imamul maksum,
manusia suci, sedangkan manusia suci ini tidak boleh dikritik, apalagi ditentang, apalagi dilawan, tidak boleh. Itu kalau mazhab Syiah. Oleh karena itu kita harus banyak membaca literatur keilmuan, bukan hanya ilmunya Ahlussunnah wal Jamaah kita baca, ilmunya Syiah juga kita baca, ketahui, agar kita tahu pengalaman. Oh, di sana begitu ya. Ilmunya Wahabiyah kita juga baca, agar kita tahu juga bagaimana cara Wahabi berpendapat dan bagaimana kita menjawab. Kalau kita tidak tahu ilmunya mereka, ya kita tidak akan pernah bisa menjawab mereka. Begitu keedian. Ini diantaranya. Jadi karya kitab, sanad keilmuan, dan seorang guru itu seperti apa posisinya. Kita kembali kepada hadis la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Begitu nggih. Gimana? Jelas, sudah cukup. Siap Kiai Ja'far. Yang penting kayak saya sering lupa sih. Maksudnya suara alam ini yang harus mengingatkan begitu ya. Bahwa kita tidak bisa dibentur-benturkan dengan ulama-ulama terdahulu, apalagi yang sudah wafat, kan begitu ya. Yang jelas sanad keilmuannya, kan begitu. Ya, nggih. Ya, ini belum saya jawab tentang dibenturkan dengan ulama terdahulu. Ya. Kadang-kadang mereka para muhibbinnya itu berkata seperti ini, "Ali mana kamu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani? Ali mana kamu dengan Syekhona Khalil Bangkalan?" Mohon maaf nih. Ini kok begini ya. Kan mereka itu mengakui Habib, tidak mengkritik Habib, tidak membatalkan Habib. Ali mana kamu dengan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari? Kalau ulama-ulama terdahulu mempunyai teori dakwah seperti ini, hancur agama ini. Iya. Sekarang misalnya, sebelum Imam Bukhari lahir, Muwatta Imam Malik itu sudah disebut sebagai ashahul kitab ba'dal Quran. Dan Imam Syafi'i pun yang kita anut di dalam bermadhab, Imam Syafi'i juga berkata seperti itu. La syakka wa la ghaib annal Muwatta ashahul kitab ba'dal Quran. Begitu. Terus ketika kodifikasi hadis besar-besaran terjadi di Imam Bukhari, seandainya Mukibbin itu ada di era Imam Bukhari, maka Mukibbin itu akan nentang Imam Bukhari. Ali mana kamu dengan Imam Malik? Kok sehingga menulis melakukan kodifikasi hadis lagi? Begitu. Sehingga nanti motoknya Imam Malik tertinggal. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak berkata seperti itu. Kalau memang Imam Bukhari melakukan penelitian atau melakukan kodifikasi hadis itu, yang sahih, yang dhaif, yang semuanya itu sesuai sudah dengan kaidah-kaidah ilmu dan kaidah-kaidah mustalah hadis, ya kenapa disalahkan? Karena setelah itu sesuai dengan perkembangan zaman, berkembang biaknya kelompok-kelompok Khawarij, kelompok-kelompok Syiah yang berlebihan itu, akhirnya banyak hadis-hadis yang dipalsukan. Ini saya sudah mendata berapa hadis dari Imam Muslim. Dari Imam Muslim yang yang diriwayatkan dari tokoh-tokoh Syiah yang berlebihan, yang ada terjadi banyak pemelintiran-pemelintiran. Ini sudah saya kumpulkan hadis-hadisnya untuk menjawab dan untuk meluruskan akidah-akidah atau pernyataan-pernyataan jongus-jongusnya Habib itu yang terkontaminasi oleh tipu daya junjungan mereka ya, Habib-Habibnya itu, agar supaya bisa membebaskan jongus-jongusnya Habib itu dari sandra pernyataan Habib yang menggunakan sanad keilmuan dan membenturkan ulama terdahulu dengan ulama yang sekarang. Begitu, Mas Kiai Diam. Oke. Matur suwun. Terima kasih. Kalau saya sih sudah jelas, tidak tahu suara alam ini. Karena terkait dengan fenomena yang baru-baru ini terjadi kan di wilayah Kalimantan, itu di Martapura, Hol
Allah yarham Guru Sekumpul atau Guru Zaini. Ada video-video yang menyatakan tentang para habaib gitu kan, disetel ulang. Jadi seolah-olah menjadi pembungkam pada apa namanya ya, pada teman-teman kita yang mencari ilmu kebenaran kan begitu, bukan pembenaran. Nah ini yang kadang-kadang apa ya, menjadi polemik berkelanjutan itu. Selain polemik nasab, kita dibenturkan dengan strata keilmuan, apa bahasa sederhananya, tingkat kealiman lah gitu. Apalagi beliau sudah wafat kan begitu kan sebetulnya tinggal ikuti yang benar, dan kan nggak mungkin maksum ya selain Kanjeng Nabi. Oh iya betul. Iya, monggo Kiai, mungkin bisa Makanya, lebih jelas. Mas Kiai diam, Imam madhab itu sepakat semuanya. Antara dari Ibu Abu Hanifah dan sampai ke Ahmad bin Hambal. Itu mengeluarkan pernyataan. Jika kalian mendapati pernyataanku, fatwaku, dan kitab-kitabku menyelisihi Al-Quran dan Al-Hadis, maka tinggalkanlah pernyataanku. Tinggalkanlah pernyataanku dan kembalilah, ambillah Al-Quran dan Al-Hadis. Itu sepakat semua, walaupun beda redaksi ya. Walaupun beda redaksi, ini sepakat semua. Dan ini yang menjadi pedoman Imam Syafi'i di dalam mendirikan mazhab. Jadi Imam Syafi'i selalu menyampaikan perkataan Imam Malik, innama ana bashar usibu wa ukhti. Nah, saya ini hanyalah manusia biasa, saya bisa benar dan saya bisa salah. Oleh karena itu, ketika kalian mendapati pernyataanku membedai Al-Quran dan Al-Hadis, tinggalkanlah pernyataanku. Berarti itu adalah pernyataan yang salah dari aku. Nah, ini semua sepakat ini. Imam mazhab ini sepakat. Terus Imam Syafi'i selalu berkata, jika kalian menemukan hadis yang sahih, itu otomatis adalah mazhabku. Itu katanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dulu juga ditentang, Mas Kiai dia. Teman-teman, Imam Syafi'i ditentang oleh teman-temannya, dianggap durhaka kepada Imam Malik. Sampai-sampai dituduh, apakah engkau akan menyaingi gurumu diantaranya? Atau apakah kamu menentang mazhab gurumu diantaranya? Atau kamu akan menjadikan Muwatta Imam Malik itu diragukan oleh umat? Nah, katanya Imam Syafi'i, lah syaukanlah, tidak akan. Nah, tidak akan pernah aku melakukan itu katanya Imam Syafi'i. Tapi aku ini adalah berusaha berijtihad, dan Imam Malik guru saya juga berijtihad, berusaha. Kadang-kadang pernyataanku yang dianggap salah oleh kalian semua itu adalah pernyataan yang benar, dan kadang-kadang pernyataan kamu yang saya anggap salah itu adalah pernyataan yang benar. Qauli sawabun yahtamilul khata' wa qaulukum sawabun qauli sawabun yahtamilul khata' wa qaulukum khata'un yahtamilus sawab. Sebaliknya, terkadang perkataanku itu menurutku benar tapi itu salah. Kadang-kadang pernyataan kamu yang aku anggap salah ternyata itu benar. Itulah kita, bashar, manusia biasa. Karena kita mayatakallam bil wahyi. Kita ini tidak berkata dengan wahyu, dan Habib pun juga tidak berkata dengan wahyu. Jadi yang salah dari mereka ya kita salahkan. Kita kritik. Kita tentang kalau memang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu. Jangan dianggap Wahabi, tidak. Imam Mazhab, oh ini selalu berpedoman dengan Al-Quran dan Al-Hadis, mengabaikan pernyataan imam. Enggak. Kita bukan hanya berpedoman dengan Al-Quran dan Al-Hadis, akan tetapi berpedoman dengan Al-Quran dan Al-Hadis dan juga pernyataan-pernyataan para ulama.
Sekarang kalau memang ada pernyataan seperti pernyataan-pernyataan Fakih Muqaddam bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, ya itu wajib kita kritik. Seperti itu. Oke. Oh, apakah kamu soalim? Kalau memang pengembangan penelitian itu dianggap seperti itu, maka tidak ada pengembangan dalam penelitian. Misalnya, penelitian dalam kodifikasi hadis yang sudah dilakukan oleh Imam Bukhari. Oh, ali mana Imam Bukhari dengan Imam Malik? Semua ulama sudah sepakat kalau katanya Imam Syafi'i, man aradal fiqh fa alayka bi Abi Hanifah, wa man aradal hadis fa alayka bi Malik. Di masanya para ulama itu sudah sepakat kalau Imam Malik ini muhaddis. Tapi kenapa Imam Bukhari datang kok melakukan kodifikasi hadis lagi? Nah, disinilah perkembangan kaidah, baik kaidah dalam mustalah hadis, kaidah dalam fikih, perkembangan akhirnya Imam Bukhari mengembangkan penelitian itu sehingga lahirlah kitab Sahih Al-Bukhari dan juga lahirlah kitab Sahih Muslim dan kutubus sita yang lain. Seperti itu. Kalau memang kita hanya berpedoman dengan kitab-kitab lama, maka kitab-kitab yang ada di muka bumi ini tidak akan pernah berkembang. Dan ini yang disampaikan juga oleh Imam Syafi'i, wal aibu fina an taj'alal ilma ala mashrubin wahid. Yang tercela bagi kita itu ialah menjadikan ilmu itu satu sumber. Misalnya hadis Imam Malik, ya Imam Malik, terus ini tidak akan berkembang, katanya Imam Syafi'i. Kalau memang kita menjadikan ilmu itu satu sumber terhadap sosok yang satu. Ini ilmunya Allah ini sangat luas, dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam setiap abad Allah Subhanahu wa taala itu akan mencetak sosok mujaddid di dalam agama. Ya itu memang sesuai sudah. Jadi di era abadnya Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala mencetak mujaddid dalam ilmu hadis, sehingga lahirlah Imam Bukhari, lahirlah Imam Muslim. Dan terus itu setiap abad akan terus lahir mujaddid, peneliti ilmu Allah di dalam menjaga yang paling utama, menjaga ilmu Allah ini yang bersumber dari Al-Quran dan juga mengembangkannya seperti yang sudah dilakukan oleh para imam-imam madhab dan imam-imam yang lain di dalam mengembangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala sehingga nyampe kepada kita ini dengan mudah dipahami dan mudah dijalani oleh kita semua. Begitu Mas Kiai Diam, nggih. Oh, 7 juta hadis. Kiai, kalau 7 juta hadis gimana Kiai? Di rumah gimana? Yang hafal 7 juta hadis. Bohong yang jelas itu. Bohong. Iya, karena hadis itu katanya Imam Ahmad bin Hambal, semua hadis itu kalau kita kumpulkan, baik yang sahih, yang hasan, terus yang doif, dan bahkan yang maudhu, jumlahnya itu hanya 750 hadis. 750.000, sorry ya. 750.000 hadis. Dalam dalam Sahih Bukhari itu hanya ada berapa ribu hadis. Iya. Jadi secara keseluruhan sesuai yang saya tidak meneliti ya. Kalau saya tidak meneliti dan saya bukan ahli hadis, tapi sesuai yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Al-Hafidh, Muhaddis, Sahibul Madhab, Imam Ahmad bin Hambal, hadis itu jumlahnya itu secara keseluruhan ialah 750.000 hadis. Kalau 7 juta yang ngarang sendiri hadisnya itu. Gampang jawabnya Kiai. Kalau zaman sekarang ya, saya tidak mensetarakan zaman ini dengan zaman para imam-imam seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Sekarang lah, yang ngaku imam lah, Imam Jumbo itu. Kalau mengaku hafal 7 juta hadis, kalah sama AI, kalah sama Gemini, kalah sama Google. Enggak usah dijawab para alim, enggak usah dijawab para kiai, udah. Dijawab Google aja selesai mereka.
Kalau sekedar hafal Quran, hafal hadis, hafal pinter baca kitab, kalah sama AI. Tapi mereka tidak punya hati nurani dan menggunakan akalnya untuk berpikir yang benar itu mana, yang salah itu mana. Ditunjukkan pada umat gitu loh. Katanya Kiai Ja'far tadi, bukan kata saya ini. 700.000. Ini dong. Numpang tidur ini yang lain ini, suara alam ini, cocot ofisial sama siapa ini satu. Masa numpang tidur, Pak Bumi mau Anu, ngomong. sekarang ganti bahasa Madura. Reng meture cek kalcengkel mungkin. Kak Wewi tak paham cak bahasa. Kaku Kak Wewi. Nah, Rabahrul, peneka. Benekeng kaku yit. Dah iya. Ada mak. Ya lo dek nak hendak temu cek di masjid mula nar dah iya. Oh, tidak tahu. Yai aja Bang Olala, Yai Ja'far. Saya jangan Yai Ja'far. Nah, begini, kalau tentang cengkal dan pengertian bahasa, kita sama-sama belajar lah kan itu. Mon cengkal itu, mon tadi ase cengkal lah kira budak si norot. Coba di santri sepuluh, weh. Gus Maudi naik Yai. Gus Maudi. Coba tanya ke Kiai Ja'far, di santri atau san itu, masa norot kebi? Nggak mungkin. Iya, betul. Ada mesti yang nyeleneh 1-2 itu. Pasti ada. Ya Gus ada. Maudi naikkan Yai di bawah. Enggak. Itu yang Siapa yang mau dinaikkan? Siapa yang mau dinaikkan? Gus Maudi. Gus Monggo. Maudi. Ah itu. Sudah minta permintaan. Nih. Monggo yang lain. Ini Mirah dari Ma ini Kang Bagus. Ini apa? Raden Bagus ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya. Ya, nyimak dari tadi luar biasa. Mantap, Ini Raden mantap. Bagus yang dari Pakong tah. Nong Teki. Iya betul. Oh, anu make kasa. Make share karo nong Teki karo. Wah, Raden Bagus. Kalau orang pun. Mana ya? Kosni. Make Husni Pakong nong Teki. oh nong tangki. Dia tas natakin dia aja segoni. Berngi. Tak buat make bata. Saya turunkan gak apa-apa kalau Yai Patah naik. Saya turunkan Yai. Gak apa-apa saya. Beni apa Ibnu Holdi perpan left. Jadi apa lo beni Ibnu Holdi dari ruang. Torot ma polong pada gibin na galon. Nikakan pada mugi mata galon apolong. Enten tak apa, ndak apa-apa. Ndak ada masalah kita. Ini kan tentang ilmu toh, bukan tentang bebas. Tentang ilmu benar tentang ilmu nikah. Kemarin bagi bata naik. Tina bagi Kak Wewi fi. Pacan Kak Wewi kemarin. Mana ya Kak? Kak Wewi. Ya pernah marang kok ngidingakin marang cek apa te bunda iya. Kan Gus Diam nikah dari kamu Gus Diam nih ya. Gus Diam. Kedentran kok. Naik kemana kita multi kita ginangan, tak multi. Kalau pemahaman saya secara pribadi ya, ini tentang ilmu, bukan tentang individu seseorang, siapapun. Masalah kekiaian, lorat, gus, habib atau siapapun lah, label-label itu yang dilabelkan masyarakat lah namanya, bukan SK dari pemerintah. Maksudnya kalau SK dari pemerintah itu sudah jelas kayak dokter andus, dokter insinyur itu kan hanya tanda pernah belajar, belum tentu pernah berpikir. Sedangkan kiai yang dari umat ini, dari masyarakat, sudah tentu pernah memikirkan umat itu. Yang pastinya mempelajari sebelumnya, kira-kira begitu. Kira-kira. Jadi bukan tentang individunya, misal contoh
Kiai Ja'far secara individu, Suara Alam secara individu, Bung Ahmad secara bukan. Ini masalah saya ngaji ilmu ke beliau-beliau ke jenengan semua. Begitu intinya, kira-kira mau tak lopot. Ini Ya benar. Yang mohon izin untuk para yai. Nabi harus dibuktikan, ya benar. Harusnya dibukti. Datang dulu kak. Ya Kang Udin, anu kak. Badan narasi pertanyaan. Monggo Kang Udin apa? Madin. Eki mohon apa? Mohon izin untuk para yai yang sudah terlebih dahulu ada di room. Ya. Ini temanya apa? Sekitar apa? Apakah polemik nasab atau furu'iyah dari polemik nasab atau khurafat atau israf, membahas tentang keisrafan di dalam menyampaikan narasi atau bagaimana ini? Acara selerana Al-Mukarram Raidrus ya. Ustadz Idrus. Bukan. Kok disama-samakan Idrus Ramli sih sampean Pak Diam? Bukan disamakan, suaranya. Sama Suara itu dengan relatif, tuanku. Suara itu relatif karena Allah itu menciptakan suara itu tidak apa namanya ya, tidak harus berbeda. Ada yang mirip, ada yang gimana gitu kan? Ya berarti Tuangkem, mari buka bulan. itu bukan Kamiran. pada jenengan, kesalahan itu pada telinga saya berarti. Ya, ini cuma guyon kok, bercanda, nggak usah diambil hati kok ya. Iya, makanya kesalahan itu bukan pada jenengan, tapi pada Makanya pendengar. dari tadi tuh sampean itu nggak masuk ke room saya atau ke roomnya Gus Hasan, gimana sih? Biasanya kan nongol terus. Saya tergantung yang nari ini. Oh gitu. Dari tadi kami itu ada Yai Suara Alam ini, ada Cocot Official, kemudian ya. Dari tadi tuh kami membahas masalah apa sejarah yang terjadi di bulan Rajab ini yang identik dengan sejarah Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Nah, kemudian kami perbandingkan dengan Isra yang dilakukan oleh Mi'raj yang dilakukan oleh selain baginda Nabi Muhammad gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi sangat berbeda sekali Isra secara fakta dan sudah termaktub di dalam literasi sejarah sejak mulai dari dahulu dengan Isra ataupun Mi'raj yang ditampilkan atau dinarasikan atau hasil mimpi gitu kan. Karena Isra-nya baginda Nabi Muhammad itu kan utia bil buraq, ya kan? Adapun yang lain kan bil ghanam, bil embe gitu kan. Adapun buraq itu adalah sebelum ditunggangi oleh baginda Nabi Muhammad itu juga pernah ditunggangi oleh para anbiya wal mursalin sebelum Nabi Muhammad. Contoh seperti Nabiullah Ibrahim Khalilullah yang pernah menunggangi buraq itu untuk pergi mengunjungi Baitul Haram, kan seperti itu. Adapun ghanam itu tunggangannya siapa? Sebelum ditunggangi oleh orang yang Mi'raj 70 kali itu. Nah, ini yang harus kita luruskan di dalam apa? Di dalam kancah diskusi kita. Itu loh, karena momennya itu tepat. Yakni Isra wal Mi'raj. Nah, begitu. Dan terkadang ada yang salah menarasikan atau salah persepsi. Mi'raj itu as-salatu mi'rajul mu'minin katanya. Beda konteks. Kan gitu ya Ja'far. Mohon maaf nih, lancang. Nggih. Begini kalau kambing itu ya, mi'raj dengan kambing itu kan hanya dilakukan oleh si faqih muqaddam. Ya. Tidak ada dasarnya dan tidak ada yang pernah menunggangi kambing itu sebelumnya. Begitu. Iya. Itu kitab-kitab kecil sangat kecil loh. Karena leluhur-leluhur kita dari dulu itu mengauratkan kitab itu setiap momen-momen di bulan Rajab. Jadi gantian ke masjid gitu kan. Jadi saya sebagai generasi tahun 70 atau tahun 80 itu sangat insya Allah hafal banget gitu loh.
dengan narasi-narasi daripada Kisratul Mi'raj gitu, seperti itu. Makanya saya terkejut gitu loh ketika ada orang menarasikan di dalam kitab Syarhul Ainiyah atau apapun itu mengatakan demikian. Wah, ini dapat dari mana referensi atau rujukan daripada Mi'raj ini gitu kan. Adapun ala manhaji ahli sunnah wal jamaah itu sudah jumhur para ulama dan mengakui dari zaman ke zaman bahwa Mi'raj atau Isra dan Mi'raj itu seperti yang dikisahkan di dalam literasi manhaj ahli sunnah wal jamaah. Nah, seperti itu. Adapun yang lain mungkin ada yang lebih kompetensi daripada saya. Masalah yang lain lah. Karena saya kurang begitu mengoleksi tentang kitab-kitab internal mereka. Yang saya koleksi itu adalah kitab-kitab yang masyhurat, yang jumhuriyat, seperti itu Yai Ja'far. Karena walaupun saya baru kenal, baru berinteraksi dengan Yai Ja'far walaupun melalui virtual ini, saya sering mengikuti YouTube-nya gitu loh. Saya malah senyum-senyum sendiri ketika Yai Ja'far itu sambil tersenyum gitu kan. Kalau Pak, Mas Odin, kalau di mazhab Ba'alawi ya dalilnya, datanya, literasinya itu ya husnudzon. Ya, jangan tanya literasi, jangan tanya dalil dan data. Yang penting husnudzon, begitu saja. Husnudzon itu kan antum juga sudah mafhum Yai. Ketika sudah tidak ada jalan keluar dan jalan semua tertutup, tidak ada yang yang membuka ataupun yang mengkaji dan meneliti, itu baru caipon reng matura buru kapatuh, yakni husnudzon, karena sudah tidak ada ruang untuk mengutak-atik masalah itu. Nah, ketika sudah ada seseorang yang kompatibel di kalangan kita, walaupun di kalangan mereka tidak mengakui, karena ini adalah ada unsur hegemoni di dalam hal ini, maka harus dipertanyakan gitu loh. Ketika ada sesuatu ataupun problem yang bengkok, kita harus wajib meluruskan dengan narasi ataupun referensi dari redaksi-redaksi yang bisa dipertanggungjawabkan. Husnudzon itu tidak ada kecuali atas zatiyah atau kudratnya Allah Ta'ala gitu loh. Karena Allah Ta'ala itu, mohon maaf, nyun sewu, Allah Ta'ala itu di dalam hadis qudsi itu pernah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, kan begitu. Jadi kalau masalah yang sudah tampak atau mazhar, ya kan, jangan husnudzon. Itu berarti orang delmusnya mana? Itu kan kalau menurut kita, kalau menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau mazhabnya Ba'alawi kan beda. Iya. Jadi Ba'alawi itu sumber mazhabnya itu ya husnudzon. Begitu. Mas Odi. Nggih. Nama saya itu nama kiasi ya Ja'far, Maudi Qudsi nama saya itu. Oh, Maudi Qudsi. Itu diambil daripada nama anak gitu. Begitu ya Ja'far. Nggih. Jadi memang beda sekali ya pandangan bermadhab, terus pandangan beragama, bahkan juga pandangan berakidah. Kita dengan Ba'alawi itu beda, kontras ya. Jadi kalau di Ba'alawi itu berakidah yang penting akidahnya ada, nggak usah sanad kan. Thariqah Alawiyah itu sanadnya kemana? Katanya Abi Madian. Ternyata setelah diteliti palsu. Terus akidah mereka kemana? Katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi setelah diteliti kok tidak sama dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun mereka itu mempunyai dua karakter di dalam berakidah, beragama dan bermadhab. Ada dua memang. Karena kalau kita mengkaji tentang gerakan Khawarij dan Batiniyah dan Syiah itu ya memang madhabnya ya dua, ada somitan, ada mutakalliman. Terus kalau taqiyah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kan tidak boleh taqiyah di dalam bermadhab. Kalau di mereka dianjurkan.
Takiyah itu dianjurkan ya kan, itu karena Syiah wajib kan bertakiyah itu. Iya, Betul. itu Mas Maudi. Jadi ya begini, memang betul, karena ajaran pokok daripada tasyayyu' ataupun Syi'i yang kita kenal adalah taqiyah. Gitu loh. Jadi semuanya itu memang sudah menjadi karakter dan ciri khas daripada orang-orang Syi'i, bahwa taqiyah itu adalah termasuk daripada rukun mereka gitu kan. Nah, sehingga apa yang terjadi banyak, bahwa saya tuh pernah dulu ketika saya lagi dekat dengan kelompok-kelompok mereka ini, bahkan saya di framing sama teman-teman yang lain nih, diketawain, apa namanya, mantan muhibbin katanya. Ada pernah saya mengatakan begini dan menanyakan, Beb, kata saya pengen apa namanya mendalami Thariqah Alawiyah, walaupun sebelumnya sejak mulai dari saya remaja itu sudah ditalkin Naqsyabandiyah sudah Thariqahnya gitu kan. Jadi nggak boleh sampean, katanya, jenengan nggak boleh, nggak akan mampu masuk ke Thariqah Alawiyah, katanya. Kenapa, Beb, kata saya. Ya karena Thariqah Alawiyah ini berat, katanya. Nah, setelah saya teliti dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun sampai detik ini, ternyata Thariqah Alawiyah itu adalah ya seperti itu, ad-dawiriyah. Sebenarnya begini Mas Maudi, Thariqah Alawiyah itu ada eksternal internal. Yang eksternal itu ya sama dengan kebanyakan thariqah yang lain. Tapi yang internal itu yang tidak boleh memang dimasuki kecuali Alawiyin ya, Ba'alawiyin. Kecuali Ba'alawiyin begitu. Memang itu ada dua karakter di dalam berthariqah, bermadhab dan beragama, mereka itu ada dua karakter. Yang saya paham itu dua karakter itu ketika Idrus bin Alawi Al-Masyhur, doktor itu yang di Jakarta itu menjawab kedua buku saya yang sudah beredar. Ternyata ya di antara bermadhab dan beragama mereka itu jangan jadikan syariat sebagai tentangan terhadap hakikat. Artinya di dalam akidah mereka kalau sudah hakikat maka syariat sudah tidak berlaku. Oleh karena itu ada nyemek-nyemek payudara di jalan, terus ada yang nyemek-nyemek kemaluan, terus mengaku menabrak batasan-batasan Allah. Kan kalau di akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kan batasan-batasan Allah itu kan harus dijaga. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu kan pedomannya. Nah, kalau di mereka enggak ada. Makanya bisa main-main ke surga kemudian pulang lagi, sehingga rumput-rumput surga itu katanya kuning warnanya karena masih nimpel kotorannya di kakinya itu kan begitu. Nah, kalau kita kan tidak berani berkata seperti itu. Nah, terus juga bisa nembus Lauhul Mahfuz dan melihat catatan-catatan qawanin Lauhul Mahfuz. Siapa saja yang sudah usul di Lauhul Mahfuz dengan apa, dengan ibadah, dengan yang lain. Itu kalau mereka bebas. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Makanya saya bisa pastikan dan saya bisa juga tegaskan kalau akidah mereka itu tidak sama dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu Mas Maudi. Iya, memang ketika kita bandingkan, kita adakan studi banding dengan semua pemahaman yang menjadi narasi di setiap dakwah ataupun ceramah-ceramah, kemudian di dalam majelis-majelis mereka, ya memang agak sangat tidak sinkron. Karena ketika kita mengatakan mereka ini sinkron, tetap saja karakter itu tidak akan pernah samar gitu loh, tetap transparan. Kenapa sebabnya? Ya karena tadi itu di situ ada unsur taqiyah yang begitu mengakar, sehingga ketika mereka mau menarasikan dengan menyinkronkan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah, kentara banget gitu loh. Karena di situ ada unsur-unsur taqiyah yang disandingkan dengan hegemoni dan egoisme. Nah, karena ketika kita merunut ataupun bersanad kepada kenapa? Lanjut ya.
kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentunya prinsip Al-Quran dan Al-Hadis itu sangat kental gitu kan. Salah satu contoh, ketika beberapa tahun ini telah berlalu, masalah polemik ini tidak selesai dan kunjung selesai, dari mereka ini seakan-akan tidak ada itikat untuk menyelesaikan secara gentle. Justru mereka memakai tameng-tameng yang serumpun dengan kita gitu loh. Apakah mereka tidak mengingat ataupun memakai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi sangat gamblang sekali dan sangat gampang? Anak Itidak kelas 1 ini hafal nih sebenarnya. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apakah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memakai ini? Kalau memang dia ingin dimasukkan di dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka seharusnya ini dipegang gitu loh. Ayo duduk bersama, kita bawa manhaj dari masing-masing, kita adu hujjah secara ilmiah, jangan sampai hanya memframing dan memfitnah, apalagi dibumbui dengan kata-kata kotor dari kelompok mereka. Nah, ini kan tidak mencerminkan bagaimana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidak mencerminkan seperti itu. Apalagi mengaku sebagai anak cucu atau keturunan daripada baginda Nabi Muhammad. Keturunan baginda Nabi Muhammad itu sangat jelas dan kental ciri khasnya, yaitu tawadu, lemah lembut, dan alimun allamah. Itu adalah keturunan Rasulullah, penerus estafet kepemimpinan Rasulullah, karena mereka adalah warasatul anbiya. Nah, mereka tidak ada yang seperti ini. Walaupun ada itu jarang banget gitu loh. Seperti itu. Iya, yang Jindan bin Jindan yang di Jakarta itu yang diulamakan oleh mereka dan diagungkan. Ya kan ternyata kan masih bahasa tubuhnya keluar. Kata jenengan yang karakter tasayyuknya, terus karakter berlebihannya itu di saat membanding-bandingkan antara Imam Ghazali dengan Abdullah Al-Haddad, bahwa lebih Abdullah Al-Haddad dengan Imam Ghazali. Faedahnya menyampaikan seperti itu apa? Mohon maaf, Yai. Kalau bahasa mereka kan begini, Mas Maudi. Jangan digebiak uyah, artinya cerocek ropal kaptinya man. Bedengkin sefokus. Jauh